Cinere sebelum nama itu ada. Pada akhir abad ke-18, wilayah yang kelak dikenal sebagai Cinere masih berupa hamparan tanah hijau yang sunyi. Hutan-hutan lebat berdiri rapat, dialiri sungai-sungai kecil yang menjadi nadi kehidupan penduduk pribumi. Disinilah Raden Surya Wiratma muda pertama kali menginjakkan kaki, mengikuti ayahnya yang menjadi juru tulis bagi penguasa tanah setempat. Cinere belum memiliki nama resmi, ia hanya disebut sebagai tanah di selatan Batavia, wilayah penyangga yang jarang diperhatikan kecuali oleh mereka yang menggantungkan hidup dari tanahnya. Masyarakat hidup dari bertani dan berkebun. Padi, kelapa, dan hasil hutan menjadi sumber utama penghidupan. Jalur tanah yang membelah kawasan ini kerap dilalui pedagang dari Batavia menuju Buitenzorg. Raden Surya mencatat bahwa Cinere adalah tempat persinggahan, bukan tujuan. Namun justru di sanalah kekuatannya, tanahnya subur, airnya melimpah, dan letaknya strategis. Perubahan mulai terasa ketika VOC dan pemerintah kolonial Belanda mulai memetakan wilayah selatan Batavia. Tanah-tanah luas di Cinere dilirik sebagai tanah partikelir, yaitu tanah milik pribadi orang Eropa yang diberi hak penuh untuk mengelola dan memungut pajak. Bagi penduduk lokal, ini adalah awal dari babak panjang perubahan dan seringkali penderitaan. Raden Surya menulis dengan nada gelisah tentang peralihan kepemilikan tanah. Para tuan tanah baru datang dengan aturan asing. Sistem kerja paksa dan pajak hasil bumi perlahan diterapkan. Cinere, yang dulu sunyi, kini mulai dipenuhi aktivitas perkebunan besar. Sejarah Cinere pun mulai ditulis bukan lagi oleh alam, melainkan oleh kekuasaan. Narasi ini menjadi fondasi bahwa Cinere lahir dari tanah, keringat, dan perubahan paksa yang kelak membentuk identitasnya. Cinere di bawah kuasa tanah partikelir. Ketika abad ke-19 mulai menapaki pertengahannya, nama Cinere akhirnya tercatat secara resmi dalam dokumen kolonial. Bagi pemerintah Hindia Belanda, Cinere bukan sekadar kampung sunyi di selatan Batavia, melainkan aset ekonomi. Tanah ini ditetapkan sebagai tanah partikelir, dikuasai sepenuhnya oleh tuan tanah Eropa yang memiliki hak mutlak atas lahan dan manusia yang tinggal di atasnya. Raden Surya Wiratma, yang kini berusia matang, menyaksikan perubahan itu dengan mata kepalanya sendiri. Rumah-rumah besar bergaya Eropa mulai berdiri di tengah kebun luas. Jalan tanah diperkeras agar gerobak hasil perkebunan bisa melintas menuju Batavia. Cinere perlahan kehilangan wajah lamanya, sunyi, merdeka, dan bersahabat dengan alam. Penduduk pribumi tidak lagi bebas menentukan nasibnya. Mereka diwajibkan bekerja di perkebunan karet, kopi, dan hasil bumi lain milik tuan tanah. Pajak hasil panen ditarik dengan keras. Siapa yang menolak akan berhadapan dengan hukuman. Raden Surya mencatat dalam lembaran tulisannya bahwa tanah yang dulu diwariskan leluhur, kini berubah menjadi alat penindasan. Namun Cinere tidak sepenuhnya tunduk. Di balik pengawasan ketat, kehidupan rakyat tetap berdenyut. Pasar kecil tumbuh di persimpangan jalan. Di sanalah orang Betawi, Sunda, dan pendatang lain bertukar hasil bumi, kabar, dan keluhan. Bahasa bercampur, budaya saling memengaruhi. Cinere menjadi ruang pertemuan berbagai identitas. Masjid kecil dari kayu berdiri tak jauh dari perkebunan. Setiap malam, para lelaki berkumpul, bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga berbagi cerita tentang ketidakadilan. Raden Surya sering duduk di sudut, mendengarkan. Ia sadar, suara-suara kecil itu kelak akan menjadi gema besar. Tuan tanah berganti, namun sistem tetap sama. Cinere terus dieksploitasi, tetapi juga terus bertahan. Anak-anak pribumi mulai mengenal huruf dan angka, meski terbatas. Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa tanah ini bukan milik orang asing selamanya. Menjelang akhir abad ke-19, benih perlawanan sunyi mulai tumbuh. Bukan dengan senjata, melainkan dengan ingatan. Raden Surya menyimpan catatan-catatan itu dengan hati-hati, meyakini bahwa suatu hari Cinere akan membaca kembali sejarahnya dan berdiri sebagai dirinya sendiri. Narasi Cinere di bawah tanah partikelir adalah kisah luka, tetapi juga ketahanan. Dari sinilah perjalanan menuju perubahan dimulai. Cinere di ambang zaman baru. Awal abad ke-20 membawa perubahan yang tidak lagi bisa dibendung. Raden Surya Wiratma kini telah menua. Rambutnya memutih, tangannya mulai gemetar saat menulis, tetapi ingatannya tentang Cinere tetap tajam. Ia tahu,
Zaman tanah partikelir yang absolut perlahan retak, meski belum runtuh sepenuhnya. Dunia di luar Cinere bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Jalan-jalan diperlebar. Jalur penghubung antara Batavia dan wilayah selatan semakin ramai. Cinere tak lagi sekadar kebun dan kampung. Ia menjadi lintasan penting, tempat orang lalu lalang membawa gagasan baru. Surat kabar mulai sampai ke tangan penduduk. Kata-kata seperti keadilan, kemerdekaan, dan bangsa mulai terdengar, meski masih berbisik. Karena usianya, Raden Surya mulai menyerahkan tugas pencatatan kepada putranya, Surya Adiwirama. Ia lebih muda, berpendidikan lebih baik, dan mampu membaca dunia dengan cara berbeda. Namun satu hal tak berubah, kecintaan mereka pada Cinere dan tekad untuk menjaga kisahnya tetap hidup. Sekolah-sekolah rakyat mulai muncul, meski jumlahnya terbatas. Anak-anak Cinere belajar mengejar nama mereka sendiri, sesuatu yang dulu dianggap tidak penting oleh tuan tanah. Surya Adiwirama mencatat bahwa pendidikan kecil ini memberi dampak besar, rakyat mulai berani bertanya, mulai memahami bahwa ketertindasan bukanlah takdir. Namun harapan itu kembali diuji ketika pendudukan Jepang datang menggantikan Belanda. Bendera berganti, tetapi penderitaan belum berakhir. Perkebunan diambil alih, bahan pangan dirampas, dan kerja paksa kembali menghantui. Cinere menjadi bagian dari sistem logistik perang. Jalan-jalan yang dulu dibangun untuk ekonomi kolonial kini digunakan untuk kepentingan militer. Surya Adiwirama menyaksikan ketakutan sekaligus keberanian tumbuh bersamaan. Di rumah-rumah sederhana, orang-orang berbisik tentang kemerdekaan. Radio menjadi barang berharga. Kabar dari Jakarta dan luar negeri menyusup ke Cinere, membangkitkan keyakinan bahwa penjajahan tidak abadi. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 1945, gaungnya sampai ke Cinere tidak melalui pengeras suara, melainkan lewat cerita dari mulut ke mulut. Tangis haru bercampur ragu. Merdeka di atas kertas belum tentu merdeka di tanah. Masa revolusi membuat Cinere tegang namun bersatu. Tidak ada pertempuran besar, tetapi ada perjuangan menjaga wilayah, mengamankan logistik, dan mempertahankan harapan. Surya Adiwirama menulis bahwa Cinere hidup dalam perlawanan sunyi, menolak kembali tunduk pada kekuasaan asing. Narasi ini menandai Cinere berdiri di ambang zaman baru, belum sepenuhnya bebas, tetapi tak lagi sama seperti sebelumnya. Dari sinilah arah masa depannya mulai ditentukan. Cinere setelah merdeka, dari tanah warisan ke wilayah kota. Tahun-tahun setelah kemerdekaan Indonesia adalah masa yang tidak mudah bagi Cinere. Surya Adiwirama, putra Raden Suryawiratma, kini memikul tanggung jawab bukan hanya sebagai pencatat sejarah keluarga, tetapi juga sebagai saksi perubahan sosial yang besar. Merdeka memang telah diumumkan, namun bekas-bekas sistem lama masih tertanam kuat di tanah Cinere. Penghapusan sistem tanah partikelir tidak terjadi seketika. Banyak bekas tuan tanah masih mencoba mempertahankan pengaruhnya melalui perantara dan administrasi yang rumit. Namun perlahan, negara hadir. Tanah-tanah yang dahulu dikuasai secara absolut mulai dikembalikan ke fungsi sosial. Bagi warga Cinere, ini adalah awal dari pemulihan, meski berjalan terseok. Sawah dan kebun kembali digarap oleh penduduk. Rumah-rumah sederhana bermunculan di bekas lahan perkebunan. Cinere kembali bernapas sebagai kampung, bukan aset ekonomi semata. Surya mencatat perubahan ini dengan perasaan campur aduk, harapan, kekhawatiran, dan kesadaran bahwa sejarah selalu menuntut harga. Pada dekade 1960-1970-an, arus urbanisasi mulai terasa. Jakarta tumbuh pesat dan mendorong wilayah di sekitarnya ikut berubah. Cinere yang berada di jalur strategis mulai dilirik sebagai kawasan hunian. Jalan utama diperbaiki, kendaraan bermotor semakin sering melintas. Kampung yang dulu sunyi kini lebih ramai. Anak-anak Cinere mulai bekerja di kota, namun tetap pulang membawa cerita dan mimpi baru. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib. Masjid, sekolah, dan pasar menjadi pusat kehidupan sosial. Meski modernisasi perlahan masuk, tradisi Betawi dan Sunda tetap bertahan dalam bahasa, adat, dan kebersamaan warga. Surya Adiwirama menyadari satu hal penting. Cinere sedang berada di persimpangan. Ia bukan lagi desa terpencil, tetapi juga belum sepenuhnya kota. Identitasnya dibentuk oleh masa lalu dan masa depan yang datang bersamaan.
Menjelang akhir abad ke-20, Cinere resmi menjadi bagian dari wilayah Depok. Administrasi berubah, peta diperbarui, dan nama Cinere semakin dikenal luas. Namun bagi mereka yang tinggal di sana, Cinere tetaplah rumah, tanah dengan lapisan sejarah panjang yang tidak boleh dilupakan. Narasi ini mencatat fase transisi dari tanah warisan kolonial menuju ruang hidup warga merdeka. Cinere bergerak maju, tetapi jejak masa lalunya masih tertanam di setiap langkah. Cinere hari ini, kota modern di atas lapisan sejarah. Memasuki abad ke-21, Cinere tidak lagi dikenali sebagai kampung sunyi di selatan Batavia. Ia telah menjelma menjadi kawasan urban yang hidup, sibuk, dan strategis. Surya Adiwirama, yang kini telah menua seperti ayahnya dahulu, sering berdiri di tepi jalan Cinere Raya, memandang lalu lintas kendaraan yang tak pernah sepi. Sulit membayangkan bahwa jalan ini dahulu hanya tanah merah yang dilewati pedati dan pejalan kaki. Perumahan tumbuh menggantikan kebun. Pusat perbelanjaan, sekolah modern, dan fasilitas umum berdiri di atas tanah yang dahulu menjadi saksi kerja paksa dan ketimpangan. Cinere kini dikenal sebagai kawasan hunian yang nyaman, dekat dengan Jakarta, dan menjadi bagian penting dari kota Depok. Namun di balik wajah modern itu, sejarah panjang masih berdenyut diam-diam. Surya menyimpan catatan keluarganya, lembaran tua milik Raden Surya Wiratma, sebagai pengingat bahwa kemajuan tidak lahir dari ruang kosong. Setiap sudut Cinere memiliki lapisan waktu, dari tanah partikelir, masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga pembangunan. Nama-nama kampung, masjid tua, dan jalur lama masih menyimpan jejak masa lalu, meski sering luput dari perhatian. Generasi muda Cinere tumbuh dengan dunia yang berbeda. Mereka mengenal gawai, jalan tol, dan ritme kota. Namun Surya percaya, identitas tidak harus bertentangan dengan kemajuan. Justru dengan memahami sejarahnya, Cinere bisa melangkah lebih kokoh. Sejarah memberi akar, modernitas memberi sayap. Cinere hari ini adalah hasil kompromi panjang antara ingatan dan perubahan. Ia bukan lagi milik tuan tanah, bukan pula kampung terpencil. Ia adalah ruang hidup masyarakat yang terus bergerak, namun berdiri di atas kisah ketahanan dan harapan. Di senja hari, ketika azan berkumandang dari masjid yang telah direnovasi berkali-kali, Surya menutup buku catatannya. Ia tahu, tugasnya telah selesai. Kini, sejarah Cinere hidup bukan hanya di tulisan, tetapi di langkah setiap orang yang menyebutnya rumah. Cinere bukan sekadar nama wilayah di peta Depok. Ia adalah cerita panjang tentang tanah, manusia, dan waktu, yang terus berjalan selama ada yang mau mengingat. Cinere telah menempuh perjalanan panjang, dari tanah sunyi di selatan Batavia, menjadi wilayah yang hidup di jantung perubahan. Setiap jalan, rumah, dan sudutnya menyimpan kisah tentang perjuangan, ketahanan, dan harapan. Sejarah Cinere bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana sebuah tempat membentuk jati diri warganya hari ini. Selama kisah ini diceritakan, Cinere akan selalu hidup, bukan sekadar sebagai wilayah, melainkan sebagai ingatan bersama.